Overthinking bukan tanda kelemahan. Ia adalah bukti bahwa pikiranmu terlalu setia bekerja, bahkan ketika hatimu tak tahu kemana harus pergi. Otakmu berlari tanpa peta, mengelilingi kemungkinan yang belum tentu nyata, mengulang skenario yang tak pernah meminta untuk dihidupkan. Ia lelah, bukan karena bodoh, melainkan karena tak diberi tempat untuk beristirahat. Jika dibiarkan, pikiran itu akan menggerogoti energi seperti api kecil yang terus menyala di dalam dada. Ia menumbuhkan cemas dari hal-hal yang belum terjadi, dan perlahan mencuri kebahagiaan, bahkan dari momen yang seharusnya sederhana. Maka yang dibutuhkan bukan berhenti berpikir, melainkan belajar mengarahkan. Karena pikiran yang tenang, bukan pikiran yang kosong. Melainkan pikiran yang tahu kapan harus berjalan, dan kapan harus pulang. 1. Memahami overthinking dari akarnya. Overthinking bukan sekadar kebanyakan mikir. Ia adalah kebiasaan batin, di mana pikiran menolak berhenti, meski tubuh sudah memohon istirahat. Ia membuat masa lalu diputar ulang, seperti luka yang disentuh berulang-ulang, dan masa depan dibayangkan sebagai ancaman yang belum tentu datang. Pikiran berisik, namun tak selalu menghasilkan jawaban. Biasanya ia lahir dari ketakutan yang sunyi. Takut salah melangkah, takut mengecewakan, ataupun takut tak cukup sempurna. Ia tumbuh dari pengalaman buruk, dari tekanan yang tak terucap, maupun dari ekspektasi orang lain, yang perlahan kita angkat menjadi beban sendiri. Namun dengar baik-baik, overthinking bukan tanda kelemahan. Ia adalah bukti bahwa kamu peduli, bahwa kamu bertanggung jawab, bahwa hatimu perhatian terhadap sekitar. Masalahnya bukan pada kepedulian itu. Masalahnya adalah pikiran yang berjalan tanpa arah, tanpa batas, dan tanpa tempat untuk pulang. Dan mungkin, yang kamu butuhkan bukan menjadi lebih kuat, melainkan lebih lembut pada diri sendiri. Belajar mengarahkan pikiran, bukan memusuhinya. 2. Kenapa overthinking terjadi hampir setiap hari? Karena sejak awal, otak manusia diciptakan untuk bertahan hidup, bukan untuk berbahagia. Ia selalu siaga, selalu bertanya dengan nada waspada. Di mana bahaya? Apa yang bisa salah? Apa yang harus kuantisipasi sebelum terlambat? Di masa lalu, pertanyaan itu menyelamatkan nyawa. Dari taring harimau, dan dari gelap yang menyimpan maut. Kini harimau itu telah berubah rupa. Ia menjelma berupa komentar orang, kegagalan yang dibayangkan, penolakan yang belum tentu datang, dan ketidakpastian hidup, yang tak pernah mau memberi jawaban pasti. Namun otak tidak tahu bedanya. Ia tetap menyalakan alarm, seolah segalanya ancaman besar. Padahal seringkali, yang berbahaya hanyalah pikiran itu sendiri. Akibatnya, pikiran berputar tanpa henti, tubuh mengeras dalam siaga, malam kehilangan tidur, dan emosi naik turun, seperti ombak yang tak sempat tenang. Maka mungkin, hidup bukan tentang mematikan alarm, melainkan belajar membisikkan pada diri sendiri. Tidak semua yang terasa mengancam benar-benar ingin melukaimu. 3. Bedakan pikiran, perasaan, dan fakta. Ini memang kunci utama. Pintu kecil yang sekali dibuka, mengubah cara kita berjalan di dalam kepala sendiri. Banyak orang mengira, setiap pikiran adalah kebenaran. Seolah apa yang terlintas pasti mewakili kenyataan. Padahal pikiran hanyalah tamu, datang, bicara, lalu pergi, jika tidak kita persilakan menetap. Lihatlah ini. Pikiran berbisik, aku pasti gagal. Tubuh menegang, perasaan bernama cemas pun lahir. Namun kenyataan masih diam. Belum ada yang terjadi, belum ada bukti yang jatuh ke tanah. Disinilah kebijaksanaannya. Pikiran tidak sama dengan fakta. Tidak semua yang terasa nyata benar-benar kebenaran. Maka ketika pikiran muncul, jangan langsung percaya. Ajak ia duduk, lalu bertanya pelan. Apakah ini fakta atau hanya asumsi? Di mana buktinya? Atau adakah kemungkinan lain yang belum kupikirkan?
Dengan latihan, pikiran tak lagi menjadi penguasa, ia hanya menjadi suara. Dan kamu, perlahan belajar memilih, mana yang perlu didengar, mana yang boleh dilepaskan. 4. Berhenti melawan, mulai mengelola. Ini kesalahan yang sering tak disadari. Banyak orang berkata pada dirinya sendiri, aku harus berhenti overthinking. Lalu ia melawan pikirannya habis-habisan, seperti berperang dengan bayangan. Anehnya, semakin dilawan, pikiran itu justru semakin keras mengetuk. Karena pikiran tidak suka dimusnahkan, ia ingin diakui, didengar, dan diberi tempat. Maka yang benar bukan memerangi, melainkan mengelola. Bukan mematikan pikiran, tetapi memberinya batas. Salah satu caranya sederhana namun dalam. Tentukan waktu mikir. 15 menit sehari, cukup. Di waktu itu, biarkan pikiran bicara sepuasnya. Tulis, renungkan, serta rapikan. Di luar waktu itu, ketika pikiran datang mengetuk, katakan dengan lembut tapi tegas. Nanti aku pikirkan, untuk sekarang tidak. Otak menyukai struktur dan tanpa batas, ia akan terus bekerja, seolah dunia bergantung padanya. Dan disitulah ketenangan mulai belajar tumbuh. Bukan dari diam total melainkan dari keteraturan, yang penuh welas asih pada diri sendiri. 5. Tulis untuk mengosongkan kepala. Overthinking terasa berat, karena semuanya ditumpuk di kepala. Ruang sempit yang dipaksa menampung terlalu banyak suara. Saat kamu menulis, pikiran menemukan jalan keluar. Ia berpindah dari otak ke kertas, serta dari kusut menjadi terlihat. Emosi pun ikut mengendur, seolah beban yang lama dipanggul, akhirnya diletakkan sejenak. Masalah yang tadinya terasa raksasa, mulai mengecil, karena kini bisa dilihat, bukan hanya dirasakan. Caranya sesederhana ini. Ambil kertas, atau notes di ponsel, tulis semua yang mengganggu. Jangan diedit, jangan disensor. Tidak perlu rapi, tidak perlu bijak. Ini bukan untuk mencari solusi, hanya untuk mengeluarkan isi kepala, agar ia tidak terus berputar di dalam. Dan seringkali, setelah semuanya tertulis, kamu akan berhenti sejenak lalu berpikir, oh, ternyata tidak sebesar itu. Bukan karena masalahnya hilang, melainkan karena kamu akhirnya memberi ruang pada dirimu sendiri untuk bernapas. 6. Fokus pada kendali, bukan kekhawatiran. Kunci sederhana tapi kuat, jujur pada diri sendiri. Tanya setiap pikiran yang muncul. Apakah ini bisa aku kontrol? Kalau jawabannya tidak, lepaskan. Tidak perlu diputar ulang di kepala, atau membuatmu terjaga semalaman. Kalau jawabannya bisa, ambil satu langkah kecil saja. Satu langkah hari ini lebih berharga, daripada ribuan hayalan yang tak menuntaskan apapun. Contohnya, khawatir tentang masa depan, jika sebagian besar tidak bisa dikontrol, lepaskan. Belajar dan menyiapkan diri hari ini, jika bisa dikontrol, lakukan sedikit, tapi pasti. Aksi kecil seperti ini, adalah cara paling ampuh mematikan overthinking besar. Bukan dengan melawan pikiran, tapi dengan memberi arah dan langkah nyata. 7. Libatkan tubuh bukan hanya pikiran. Overthinking sering muncul bukan hanya karena pikiran, tapi juga karena tubuh lelah dan statis. Terlalu lama duduk, terlalu banyak menatap layar, serta kurang bergerak. Semua itu membuat otak tetap siaga, seolah bahaya ada di mana-mana. Tubuh dan pikiran saling terhubung. Saat tubuh bergerak, pikiran ikut tenang. Lakukan hal-hal sederhana. Jalan 10 menit di luar atau di rumah, mandi air hangat, pemanasan ringan, ataupun membereskan kamar dan ruang sekitar. Gerakan fisik memberi sinyal ke otak. Aku aman, tidak ada bahaya sekarang. Dan perlahan, pikiran yang riuh itu mulai mereda. Terkadang, jalan 10 menit atau tangan yang membersihkan meja, bisa lebih efektif, daripada berjam-jam mencoba memikirkan semuanya sekaligus.
8. Hadir di saat ini. Overthinking sering hidup di dua tempat. Seandainya dulu, dan bagaimana nanti. Padahal ketenangan hanya ada di sekarang. Salah satu cara sederhana membawa pikiran kembali ke saat ini, adalah latihan napas. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, dan ulangi 5 kali. Atau fokuskan perhatianmu ke tubuh dan lingkungan. Suara di sekitar, rasa kaki menyentuh lantai, maupun napas masuk dan keluar. Tujuannya bukan untuk menghilangkan pikiran, tapi untuk tidak ikut terbawa oleh mereka. Dengan latihan ini, overthinking tetap ada, tapi ia tidak lagi menguasaimu. Kamu bisa menyadari, bernapas, dan kembali ke saat ini. Tenang, meski dunia di kepala terus berputar. 9. Terima bahwa overthinking tidak hilang seketika. Ini penting diingat agar kamu tidak kecewa pada diri sendiri. Overthinking tidak hilang dalam sehari, dan tidak akan lenyap total. Tapi yang bisa terjadi adalah, ia berkurang, menjadi lebih terkendali, dan tidak lagi menguasai hidupmu. Kemajuan kecil yang konsisten, adalah kemajuan nyata. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, pikiran yang dulu riuh akan belajar tenang. Dan kamu akan belajar hidup lebih ringan. 10. Penutup. Ini yang paling penting. Kamu tidak rusak dan kamu tidak terlalu lebay, tetapi kamu hanyalah manusia. Dengan pikiran yang ingin melindungi, meski caranya kadang melelahkan. Kamu sedang belajar, dan belajar memang tidak pernah rapi. Ada hari tenang, dan ada hari pikiran kembali ribut. Itu bukan kegagalan. Itu hanyalah proses, pelan-pelan saja serta tidak perlu sempurna. Kesadaran kecil hari ini lebih berharga, daripada tuntutan besar yang membuatmu keras pada diri sendiri. Kamu sadar, kamu mau berubah. Dan itu bukan langkah kecil, itu adalah langkah besar.